Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, selamat datang di Semapa Podcast. Berjumpa dengan saya Nadia Farsa Febrian Tony Dahlan. Indah nian bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Lapar dahaga tak hentikan hati, menimba ilmu bekali diri. Teman-teman puasa kan ya hari ini? Saya yakin semuanya berpuasa. Baik teman-teman, selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani kalian dalam syiar Ramadan. Seperti yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, di mana kita diwajibkan untuk menahan lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsu. Padahal, kita sebagai pelajar juga tentunya dituntut untuk sekolah atau mencari ilmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita semangat belajar meski sedang berpuasa? Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai dengan tema semangat berpuasa dan mencari ilmu. Karena sejatinya, puasa bukanlah alasan untuk menurunkan prestasi, tetapi justru puasa adalah suatu momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas diri. Baik, kali ini saya telah bersama narasumber hebat. Beliau adalah seorang guru pendidikan agama Islam yang tak hanya mengenyam pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan agama di pondok pesantren. Beliau adalah Bapak Mahfud Son Haji SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Nadia sehat ya? Saya alhamdulillah sehat. Bapak, saya mau konfirmasi dulu nih. Sebelum ini Bapak pernah mondok ya? Kalau boleh tahu mondok di mana nih, Pak? Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena saya dikasih kesempatan untuk menimba ilmu di pondok. Sejak kecil saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren yang kebetulan bapak saya sendiri merupakan salah satu pengasuh di pondok pesantren Al-Hidayah As-Salafiyah di wilayah Kabupaten Jombang. Menginjak usia remaja, saya dimasukkan pondok pesantren Darussalam Sumbersari. Setelah lulus dari Darussalam Sumbersari, saya mengikuti pesantren kilat di Pondok Lirboyo. Dan yang terakhir, saya menimba ilmu di pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Seperti itu Mbak Nadia. Masya Allah. Baik, sebelum kita masuki pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau curhat sedikit, boleh nggak Pak? Boleh, silahkan Mbak Nadia. Baik, jadi gini Bapak, ini kan kita telah masuki bulan Ramadan. Tentunya wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menahan lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsu hingga azan maghrib berkumandang. Sedangkan kita sebagai pelajar tentunya tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu dan juga sekolah. Pengalaman saya dan juga teman-teman nih Pak ya, kita tuh buka buku terus pegang pulpen rasanya kayak lemes sekali. Dan godaan-godaan lain tuh menyatu dalam diri kita masing-masing. Nah, dari Bapak Son Haji ini bagaimana nih tanggapannya dengan kondisi tersebut? Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebagai muslim yang baik, sebagai muslim dan muslimah yang baik, kita tentu punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kewajiban berpuasa ini juga diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. Artinya kewajiban puasa juga sudah diwajibkan bagi umat-umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Seperti itu Mbak Nadia. Baik, lalu siapa saja sih Pak yang wajib untuk berpuasa? Baik, kalau kita melihat referensi dari kitab fikih, yaitu kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Sayyidi Syekh Muhammad Ibnul Qasim Al-Ghazi, disebutkan bahwa syarat wajib untuk berpuasa itu ada 4 Mbak Nadia. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal sehat atau tidak gila, yang ketiga sudah mencapai usia baligh, dan yang keempat al-qudrah al-shaum, yaitu dalam kondisi sehat sehingga dia mampu menjalankan ibadah puasa. Baik, jadi bagaimanapun keadaan kita, puasa dan mencari ilmu tuh harus seimbang ya Pak. Betul. Puasa dan juga mencari ilmu tuh harus sama-sama wajib untuk dilakukan. Lalu begini Bapak, dari teman-teman saya misalkan ada yang
Bapak lemes, haus, lapar, jam kos aja itu bagaimana tanggapan dari jenengan sebagai seorang guru pendidikan agama Islam? Ya, itu kalau teman-teman berasumsi bahwa dia capek, males, lemes atau dan lain sebagainya itu manusiawi sekali ya, Mbak. Artinya, ya memang sebagai manusia pasti punya kondisi yang tidak baik. Mungkin teman-teman juga belum tahu bahwa Nabi pernah memberikan motivasi untuk kita umatnya. Nabi melarang kita umatnya untuk tidak bermalas-malasan. Nabi bersabda, bunyinya ijhad wala takasal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Artinya, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, dan janganlah kalian bermalas-malasan. Dan jangan pula kalian lengah, karena penyesalan itu milik orang yang bermalas-malasan. Seperti itu Mbak Nadia. Hendaknya momentum di bulan suci Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita punya kewajiban untuk berpuasa, tapi kita juga punya kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kesempatan yang baik di bulan yang baik ini kita lewatkan begitu saja Mbak Nadia. Jangan sampai kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, janganlah kalian menyia-nyiakan kesempatan yang baik, karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang baik adalah saudaranya setan. Mbak Nadia mau jadi saudara setan? Enggak mau dong. Enggak mau pastinya. Maka kita wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong soal ilmu nih Pak, mungkin dari Bapak ada tips and triknya supaya kita sebagai seorang pelajar agar lebih semangat untuk belajar ketika sedang berpuasa. Baik Mbak Nadia, Nabi pernah bersabda, hadis ini termasuk motivasi bagi kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis yang berbunyi, man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Artinya, barang siapa menghadiri majelis ilmu dalam tanda kutip ke sekolah di bulan suci Ramadan, maka Allah catat baginya setiap langkah yang ia tempuh dicatat sebagai ibadah selama 1 tahun. Luar biasa sekali. Itu di bulan suci Ramadan saja, tidak berlaku untuk yang bulan-bulan yang lain. Maka kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk memperbanyak berbuat kebaikan, dan jangan lupa kita sekolah atau belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Bapak mungkin ada fadilah-fadilah puasa. Kalau boleh tahu fadilah-fadilah puasa itu apa aja sih? Mungkin dengan kita memahami fadilah-fadilah tersebut kita lebih termotivasi lagi untuk berpuasa. Baik, kalau bicara tentang fadilah berpuasa itu pasti sangat banyak sekali Mbak Nadia. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, fadilah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan adalah menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lewat. Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Artinya, barang siapa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ikhlas hanya karena Allah, semata-mata untuk Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Fadilah yang kedua, Nabi juga bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Jadi orang yang berpuasa nanti di hari kiamat ketika masuk surga akan masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Dan yang ketiga, fadilah yang ketiga, amal-amal ibadah, amal-amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, kullu amali ibni Adam
yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi amal baik yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Apapun amal baik tersebut semua akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu kan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kecuali puasa. Puasa pahalanya sebesar apa tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah sendiri. Itu hak prerogatif Allah. Bahkan sekelas Nabi dan Rasul saja juga tidak mengetahui sebesar apa pahala kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti itu Mbak Nadia. Wah, banyak sekali ya Pak ternyata fadilah-fadilah puasa tersebut. Banyak sekali. Iya. Masya Allah teman-teman, ternyata obrolan kita hari ini luar biasa sekali ya. Kita belajar bahwa puasa bukanlah suatu hal untuk bermalas-malasan, tetapi justru puasa adalah suatu momentum bagi kita semua untuk meningkatkan prestasi dan juga kualitas diri. Karena sejatinya, orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah merasa lelah, tetapi justru orang yang sedang berusaha meski sedang menahan diri. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya meningkatkan ibadah kita, tetapi juga meningkatkan prestasi dan juga kualitas diri kita sebagai seorang pelajar. Terima kasih untuk narasumber Bapak Mahfud Sonhaji. Sama-sama Mbak Nadia. Yang telah berbagi ilmu dan telah menginspirasi kita hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya Nadia Parsa Febrian Traidalan, pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya. Burung pipit terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon mangga. Tetap semangat wahai kawan, semoga puasa berbalas surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.